لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi hari ini masih diberikan nafas oleh Allah. Salah satu tanda kesyukuran kita pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kemudahan untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan sampai Allah menjemput kita dengan mengirimkan malakul mautnya dalam kondisi husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimahullah, kita akan melanjutkan untuk tasyahud belum berarti ya. Tasyahud ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di awal-awal dulu, bahwa di dalam mazhab Syafi'i rukun salat itu ada 13. Ya. Rukun salat itu ada 13. Ditambah tumakninah ya. Di empat rukun tumakninah ketika rukuk, tumakninah ketika i'tidal, tumakninah ketika sujud, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud, maka jumlahnya jadi 17. Ya. Jadi nanti jangan bingung kalau katanya 13 ternyata 17. 17 itu ditambah dengan tumakninah pada rukun-rukun rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ke-13 itu 5 adalah rukun ucapan, bacaan, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud akhir, tasyahud akhir, membacanya tasyahud akhir, at-tahiyatulillah tapi yang akhir ya. Kemudian membaca sholawat atas Nabi, yaitu sholawat Ibrahimiyah itu. Kemudian salam yang pertama, jadi dengan salam yang pertama itu yang wajib. Sehingga jenengan kalau seandainya sudah salam pertama kok terus batal, assalamualaikum, kok batal, jenengan sudah sukses sholatnya. Enggak perlu, aduh kurang satu salam yang kedua, enggak apa-apa. Hukumnya sunnah. Salam itu pun minimal assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Kalau assalamu kemudian batal jenengan, maka sholatnya batal semua.
Jadi salam minimal itu assalamualaikum pada salam yang pertama sholat. Kalau salamnya itu belum assalamualaikum, baru assalamu kok batal, maka sholatnya seluruhnya itu batal. Maka ini penting untuk mengetahui batas-batas kesahan dan batalnya sholat itu sangat penting. Kemudian rukun perbuatan itu ada 8. Yang pertama itu niat perbuatan hati, niat pada saat takbiratul ihram. Jangan harus paham bahwa niat pada saat takbiratul ihram itu adalah munculnya di dalam hati saya sedang sholat apa. Tidak boleh niat itu setelah selesai takbiratul ihram. Allahu Akbar, jenengan masih bingung. Saya sholat apa ini? Sholat duhur apa asar? Sholat duha apa sholat apa? Nah, itu perlu didefinitifkan. Kalau pendapat mayoritas ulama, niat itu boleh sebelum takbiratul ihram. Sebelum dengan wudu untuk sholat itu sudah kategori, karena wudu itu niatnya mau sholat. Nah, itu sudah cukup. Tetapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang namanya niat itu adalah rukun, jadi di dalam dia. Ketika pas membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, dengan terlintas di dalam hatinya mau sholat apa. Ya. Sehingga nggak perlu panjang-panjang Allah untuk membaca usolli fardhu, jangan, itu nanti kelamaan. Allah usolli fardhu dhuhr, ini kelamaan ya takbirnya nanti. Cukup menghadirkan hati Allahu Akbar, sholat apa gitu. Tidak harus ditampung semuanya pada saat. Nah, makanya sebagian ulama, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu memberikan keluasan untuk membaca niat, melafalkan niat untuk membantu proses munculnya niat di dalam hati pada saat takbiratul ihram. Jadi tidak menjadi masalah. Kemudian al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi, yaitu berdiri di dalam salat fardu bagi yang mampu. Sedangkan untuk salat sunnah jenengan diberikan keleluasaan boleh sambil duduk. Ya. Tetapi pahalanya mendapatkan separuh. Rukuk, ya, nomor 3 rukuk, kemudian nomor 4 iktidal, nomor 5 sujud awal, ya, dan sujud yang kedua, kemudian yang ke-6 yaitu duduk di antara 2 sujud, yang ke-7 adalah duduk tasyahud akhir, duduknya. Kemudian yang terakhir itu adalah tartib, yaitu dilakukan secara urut, jangan sungsang. Nah, sekarang kita membahas tentang tasyahud. Saya mengingatkan bahwa tasyahud, ya, ada 2, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jemaah sekalian rahimakumullah, tahiyat awal hukumnya adalah wajib. Ya. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Hanabilah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Tetapi tasyahud awal
ini atau tahiyat awal ini itu seandainya ketinggalan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau sengaja meninggalkan maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau kelupaan itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Seseorang yang menjadi makmum maka dia bertahiyat sesuai dengan yang dia butuhkan. Boleh jadi dia itu ya, dalam satu sholat itu bisa tahiyatnya 4. Bisa tahiyatnya 4. Karena apa? Karena dia harus mengikuti imam. Loh, bukankah imam itu tahiyatnya 2? Iya, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tapi dalam kondisi orang masbuk, coba dalam kondisi orang masbuk itu tahiyatnya bisa 4. Itu khususnya di dalam sholat maghrib. Kok bisa? Ya. Yaitu orang yang datang ya, ketika imam sudah dalam kondisi tahiyat bersama imam, tahiyat awal. Jadi ada makmum masbuk datang lihat orang lagi tahiyat awal salat maghrib. Maka dia apa yang dilakukan? Duduk kan? Ojo nunggu. Kesalahan makmum itu adalah ketika dia masbuk, imam dalam kondisi tertentu, dia itu nunggu sampai berdiri. Jadi ditunggu berdirinya. Kenapa? Dalam benaknya, kalau saya bergabung juga tidak dihitung. Ngapain aku duduk bersama imam? Nanti enggak dihitung. Jangan. Kalau pesan Rasulullah, kalau kamu mendapati imam pada gerakan tertentu, fasna kama yasnaul imam, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Jangan malah nunggu imam dalam kondisi duduk tahiyat, langsung Allahu Akbar dalam kondisi tegak, takbiratul ihram, langsung menyusul tahiyat. Gitu. Kalau dia masuk tahiyat awal bersama imam di sholat maghrib, nanti kan imam di rakaat yang ketiga tahiyat lagi. Maka dia juga ikut tahiyat kan. Jumlahnya sudah 2 tahiyat ya. Ketika sholat maghrib, imam itu kan langsung salam 3 rakaat. Salam, dia bangkit. Orang yang masbuk ini kira-kira kurang berapa rakaat dia? 2 rakaat yang tersisa itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jumlahnya berapa dia tahiyat? 4. Ya karena memang dia masbuk. Dalam sholat maghrib dia bisa tahiyatnya itu 4 kali karena apa? Harus mengikuti imam 2 kali. Kemudian karena dia masuknya di tahiyat awal tidak dihitung, maka dia kurang 2 rakaat, dia kerjakan 2 tahiyat lagi. Di dalam mazhab Syafi'i, semua tahiyat itu yang tiga yang pertama itu tahiyat seperti duduk tahiyat awal, yaitu duduk iftirash. Sedangkan khusus untuk tahiyat akhir, maka dia duduk tawarruk. Begitu. Sudah sering saya sampaikan bahwa
semua tahiyat yang endingnya itu salam, dalam madzhab Syafi'i itu tahiyat seperti tahiyat akhir atau tahiyat dengan duduk tawarruk gitu. Apakah itu sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, bahkan 1 rakaat pun sholat witir, kalau memang endingnya nanti itu salam, maka duduknya itu adalah duduk tawarruk, duduk meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri, ya kan? Duduk dikunci. Makanya duduk sebelum salam itu duduk dalam posisi kaki terkunci, gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, cara duduk tasyahud awal atau tahiyat awal yaitu dengan iftirash, yaitu duduk di atas bokong ditaruh di atas kaki kiri, sedangkan kaki kanan itu dibikin berdiri begitu. Pada waktu tahiyat awal kita disunnahkan juga untuk memberi isyarat. Ya, memberi isyarat. Cara memberi isyarat itu dengan tangan kanan. Seandainya yang tersisa tangan kiri itu gak usah dipakai. Seperti naudzubillah ya, teman kita di Gaza itu banyak yang kakinya buntung, tangannya buntung karena perang. Saya selalu mengingatkan saudara-saudara kita di Palestina agar kita itu tidak lupa. Mereka kelaparan, kita kekenyangan. Kita bisa tidur lelap. Mereka bagaimana bisa tidur wong perutnya lapar? Tulang perut dan tulang punggungnya sudah kelihatan. Dan dunia itu diam. Paling enggak kalau seandainya tidak ada qunut nazilah, kita mendoakan di sujud-sujud kita. Ya, doakan di sujud-sujud kita. Setiap ada kamera, mereka itu selalu berteriak, tolong jangan di skip dulu. Kami ingin ngomong, katanya mereka. Kami lapar, kami nggak punya apa-apa. Anak saya sudah kondisinya sekarat sambil menangis. Nah, itu kadang kalau melihat video itu nggak kuat gitu. Nah, itu kita jangan lupa ya, doa-doa kita lah kalau seandainya ini. Sama uang kita itu. Nah, dititipkan ke lembaga-lembaga las yang terpercaya, silakan. Ke PMA, ya, silakan. Ya, di BM ya, Baitul Mal, silakan. Di las silakan. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita tahiyat, kita disuruh untuk memberi isyarat dengan tangan kanan. Ya. Dengan tangan kanan caranya adalah dengan menggenggam semuanya boleh. Seperti ini kan digenggam semuanya. Kecuali yang ditunjukkan yaitu jari telunjuk. Ini digenggam. Atau cara yang kedua yaitu membuat lingkaran antara jari manis, jari tengah dengan jari jempol. Gini. Bisa membuat lingkaran gini. Ya. Bisa kiri, ini ada lingkarannya, ya. Atau bisa begini. Dalam riwayat Ibnu Umar begini, digenggam semuanya.
Dalam riwayat Wa'il bin Hujr membuat halakoh lingkaran antara jari manis, jari tengah dengan jari jempol. Ya begini, ini kelihatan ada lingkarannya. Itu boleh seperti itu. Itu ada di dalam hadis Ibnu Umar yang menggenggam semua, atau dalam bentuk membuat lingkaran jari tengah dengan jari jempol, itu riwayat Wa'il bin Hujr. Dua-duanya adalah hadis yang sahih. Ya. Itu boleh. Pandangan mata pada saat tasyahud itu ke arah telunjuk. Ya. Pandangan mata ketika memberi isyarat itu tidak di tempat sujud, akan tetapi memandang telunjuknya. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ifham ilal kiblah, memberi isyarat ke arah kiblat dengan jari telunjuk. Wa rama bi basarihi ilaiha, dan memandang ke jari. Jadi kita memandang ke jari saat tahiyat. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Jadi rata-rata pandangannya itu ke arah sujud. Tapi kalau pas tahiyat itu ke arah jari yang dibuka, jari telunjuk. Kapan mulai memberi isyarat? Ya kan? Setelah kita bangun dari sujud Allahu Akbar untuk tahiyat, kapan kita mulai isyarat membukanya ini kapan? Ya. Kalau mazhab Malik itu sejak awal, udah nggak usah pakai memperhatikan lisannya. Oke, langsung Allahu Akbar, bangun dari sujud langsung dibuka. Saya mengambil pendapat Imam Malik ini. Langsung dibuka. Ya. Kemudian Hanafiyah memulai sejak ucapan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah itu belum dibuka. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, belum dibuka. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, belum dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah, pada lafal tauhid yaitu la ilaha illallah. Kalau Syafi'iyah dibukanya sedikit mundur pada lafal asyhadu alla ilaha belum, tapi pada saat illallah itu baru dibuka. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, pada illallah itu dibuka. Kalau Hanabilah itu pada lafal Allah, asyhadu, sedikit mundur dikit Hanabilah itu. Asyhadu alla ilaha illa belum. Illallah. Nah, illallah pada lafal Allahnya kalau Hanabilah. Nah, jenengan biasanya itu kapan? Nggak usah merhatiin. Dari awal Imam Malik bangun dari sujud untuk tahiyat Allahu Akbar, langsung at-tahiyatulillah.
Kalau mau Hanafiyah ya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau madzhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, illallahnya. Kalau madzhab Hambali asyhadu an la ilaha illallah. Jenengan milih yang mana? Atau enggak ada pilihan? Jenengan milih yang mana? Sepenting dibuka. Kalau saya memilih dari awal, ya. Dari awal tahiyat sudah dibuka. Karena memang tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalil sehingga berbeda pendapat. Ijtihad masing-masing. Tapi kalau ijtihad dari orang alim, orang mujtahid, kalau betul ya dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Itu. Untuk bacaan tasyahudnya, ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ada tasyahudnya Ibnu Abbas, ada tasyahudnya Abu Musa al-Ash'ari, ada juga tasyahud yang lain. Masih ada 2 lagi, ada 5. Ini namanya perbedaan yang tanawu, perbedaan yang beda jenis saja tapi semuanya disyariatkan. Rasulullah ngasih alternatif, kamu baca ini karena riwayat dari sahabat berbeda-beda. Ya. Kalau tasyahudnya Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat. Ada yang baca ini? Halo? Ada. Siapa? Ada. Oh, jenengan. Yang lain baca yang mana? At-tahiyatu lillah. Ini dipakai Muhammadiyah. Ya? Biasanya. Karena saya belajar 2 sekolah. Hanya diajarkan Muhammadiyah ini, at-tahiyatu lillah. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ada riwayat Ibnu Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ada yang baca ini? Ini dipelajari nandiin. Nah, ya kan biasa gitu. Sepodai kan. Jangan pakai yang pertama juga boleh. Enggak harus. Oh yang ini, yang pada riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ke belakangnya itu ada sedikit perbedaan. Ya. Sedikit saja. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada abduhunya. Kalau tadi yang pertama ada abduhunya. Yang ketiga itu riwayat Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. At-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Enggak ada mubarakahnya. At-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Enggak ada mubarakahnya. Untuk ke belakangnya sama dengan riwayatnya Ibnu
Mas'ud yang pertama, ya. Ada abdu ya, abduhu wa rasul. Panjenengan tinggal melanjutkan saja, karena insya Allah sampai buku yang terkenal yang dijual di pinggir-pinggir jalan karangan Ustadz Rifai, Haji Rifai kalau nggak salah ya, tuntunan sholat itu yang depannya ada gambar orang berdiri, ada orang sujud itu, ya, itu sama. Buku itu sering kita jumpai dijual di itu ngiter-ngiter di jalan-jalan gitu ya. Enggak masalah. Memang masing-masing berusaha agar gimana supaya sholatnya itu mudah, enggak terlalu sulit. Itu salah satu syiar juga. Tapi zaman sekarang jualan buku Pak enggak laku Pak. Mulai sekarang Pak, semua buku yang jenengan punya, selamatkan dari rayap dan dari tukang loak. Karena nanti dunia akan kembali no internet. Ya. Ya kan gitu. Nanti no internet Pak. Negara-negara sudah mulai meninggalkan yang digital-digital itu. Akan kembali lagi pakai tanpa AI, tanpa apa. AI ini data lalu terus pergi itu. Jadi buku-buku jenengan Pak disimpan dengan baik Pak. Siapa tahu cucu jenengan yang ke-10 Pak ya. Iya Pak ya. Cucu jenengan yang ke-10 itu akan membaca. Ya Allah, ini buku ini apa kalau 10 itu manggilnya kan sudah gambah lagi ya. Oh ini bukunya abah apa mbah siapa jauh gitu. Disimpan yang bagus ya Pak, itu ilmu ya. Dengan koleksi dari sekarang tetap koleksi apa Pak? Buku-buku Pak. Kalau jenengan ada buku-buku berbahasa Arab enggak dipakai karena mungkin warisan dan susah nyimpennya, harus kasih saya aja. Khususnya berbahasa Arab ya Pak, tafsir-tafsir misalnya. Dikasih saya aja, nanti tak tampung di rumah saya. Ya. Saya kepengen itu mengumpulkan buku-buku klasik, cetakan-cetakan klasik yang dulu itu kalau kitab kuning Pak, tulisannya kecil. Terus ono jenggote gitu. Utawi iki-iku. Nah, itu keren Pak. Itu apa istilahnya? Itu karya ulama-ulama Jawa. Utawi iki-iku itu karya ulama Jawa itu. Tidak ada di seluruh dunia jenggot ala Jawa itu, tidak ada. Hanya di Indonesia yang kemudian ditiru oleh orang Malaysia. Nah itu harus dijaga, dijaga keilmuannya. Itu namanya menjaga literasi atau menjaga referensi, terutama referensi kitab-kitab induk ya. Kalau jenengan punya kitab Safinatun Najah, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Aqidatul Amam, disimpan yang baik itu Pak. Jangan ojo sampai robek-robek di jarno. Ya. Diamankan. Ya. Itu kekayaan intelektual jenengan. Kekayaan intelektual itu ada dua Pak. Hafalan dan tulisan. Nah, jenengan baca tulisannya, kalau hafalan jenengan suka lupa. Nah ini yang tulisan. Para ulama hadis itu menjaga hadis itu ada dua. Dobit, dia tuh dobit, pinter jaga dobit itu. Sodron di dalam dada, yaitu menghafal. Ada dobit kitabatan, pinter jaga dari sisi tulisan. Nah, jenengan disimpan ya, dari sisi tulisan itu disimpan. Siapa tahu anak jenengan nanti ada ulama besar. Asal dijaga makanan yang diberikan kepada keluarga. Seperti Umar
Umar bin Khattab, beliau itu menikahkan anaknya dengan seorang penjual susu yang jujur. Akhirnya lahir dari keturunan wanita ini Umar bin Abdul Aziz. Keturunan jenengan yang emas, keemasan, puncak kejayaan itu boleh jadi sekian dari keturunan, Pak. Enggak langsung anaknya jenengan. Mungkin jenengan itu orangnya warok, bagus, menjaga yang halal. Anaknya biasa-biasa saja. Anaknya anak biasa-biasa saja. Tapi anaknya anak, nah itu baru mencorong itu. Nah, bisa juga. Itulah. Maka jaga nasab, jaga kehormatan, jaga makanan. Nanti biar jenengan itu ketika di alam kubur, wis tenang 100 tahun Pak ya. 100 tahun tenang. Terus anaknya ono sing moncer. Itu jenengan tambah nikmat kubur. Loh, kok saya ditambah nikmat kubur? Lah itu cucumu yang ke-10. Misalnya dia banyak ngirim pahala. Gara-gara jenengan menjaga nasab dan juga makanan. Jaga nasab dan jaga makanannya. Oke, kalau punya buku-buku dijaga dengan baik. Ya. Kemudian hukum menggerakkan jari saat tahiyat. Iya. Menggerakkan jari saat tahiyat. Ini masih diperselisihkan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan seperti Syekh Al-Albani mengatakan sunnah. Ya. Sunnah menggerakkan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa tambahan fara'aituhu yuharriku wa yad'u biha. Saya melihat Rasulullah menggerak-gerakkan jari sambil berdoa. Riwayat ini adalah tambahan dari Zaidah bin Qudamah, salah satu perawi, dan tambahan ini tambahan yang syadz, tambahan yang tidak sesuai dengan riwayat yang lebih kuat yang tanpa ada menggerakkannya. Sehingga kemudian sebagian ulama tetap mengambil karena dia orang yang sikoh, orang yang bagus, ya tetap bisa diambil. Tapi sebagian yang lain tidak, karena dia bertentangan dengan perawi-perawi yang lebih sikoh lagi dan banyak dan tidak ada lafal menggerakkannya. Ini salah satu sumber perbedaan pendapat dari para ulama itu begitu. Maka kita tidak usah main perasaan. Kalau memang kamu tidak menggerakkan, itu sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama hadis. Kalau jenengan menggerakkan karena mengambil pendapat ulama yang berpendapat demikian juga tidak menjadi masalah. Gitu. Akan tetapi jamaah sekalian rahimahullah, pada konteks tertentu tidak menggerakkan seandainya jenengan pendapatnya menggerakkan. Seandainya pendapatnya jenengan termasuk yang menggerakkan. Pada konteks tertentu, kondisi-kondisi tertentu, jenengan itu tidak perlu menggerakkan dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kegaduhan. Ya, untuk menghilangkan. Jadi sifatnya begini itu tidak wajib, tapi sunnah. Ketika jenengan meninggalkan tidak menggerakkan dalam rangka, wah ini masyarakat yang sensitif. Kan ono Pak, namanya orang awam itu Pak. Jadi sebenarnya kita juga orang awam gitu ya. Jenengan kan kita kan golongan orang awam, tapi sering tercerahkan karena banyak pengajian gitu loh Pak. Minimal lah ono sesuatu yang berbeda itu enggak kagetan kan loh Pak. Daripada orang yang
Misalnya nih ngaji, terus pembicaranya provokatif, terus pokoknya pendapat ini yang paling benar, yang lain salah kabeh. Nah, itu mungkin jenengan rame gitu. Tapi jenengan kan sudah banyak tercerahkan. Maka dalam kondisi masyarakat yang sangat sensitif, nggak usah digerakkan. Kenapa? Wah ini masyarakatnya awam banget, sensitif. Ya udah nggak usah digerakkan. Karena saya melihat Pak, cara menggerakkan jarinya itu berbeda-beda Pak. Ada yang biasa gini ya. Ada yang gini Pak, buka tutup. Ada yang begini. Ada juga Pak, apakah ini kreasi dari dia atau bagaimana gitu ya. Ada yang gini Pak, muter. Ini kan sensitif. Terutama di daerah-daerah yang keilmuan itu masih terbatas ya. Maka meninggalkan menggerakkan di tempat komunitas yang sensitif, justru itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena belum tahu sehingga apa? Sehingga sensitif. Nah, kalau jenengan jangan sensitif lagi, Pak. Kalau ada yang gini-gini, jarang. Oh, pilihan. Gitu. Jadi jangan sekalian rahimahullah, saya berpendapat tidak menggerakkan. Kalau dulu saya berpendapat menggerakkan, sempat. Lama. Tapi setelah saya melihat kesini kajian-kajian saya baca, ya saya setuju dengan pendapat Syekh Shu'aib Al-Arnaud, beliau seorang ulama dari Mesir, seorang ahli hadis, beliau kontemporer ya, tapi pendapatnya beliau mengatakan isnaduhu sahih, hadis secara umum tahiyat itu sahih, tapi lafal faraaituhu yuharrikuha yad'u biha, saya melihat Rasul menggerak-gerakkan sambil berdoa, itu adalah lafal syaddah. Lafal syaddah itu adalah perawi walaupun dia jujur, bagus, tapi dia menyebutkan sendiri. Sedangkan perawi-perawi yang lebih kuat tidak ada menyebutkan itu. Sehingga ada yang tetap mengambil, ada yang tidak mengambil. Kalau dulu saya mengambil, dulu saya pernah mengambil, tapi kemudian saya tidak mengambil lagi. Jenengan juga harusnya begitu Pak. Kalau belajar fikih, harusnya jenengan ketika mendengar penjelasan, itu nanti bisa membanding-bandingkan. Tidak harus ikut yang menyampaikan Pak. Tapi jenengan berdasarkan ilmu, wah saya kok lebih cenderung gini. Maka jenengan berubah. Itu nanti kalau jenengan ditanya Gusti Allah, kamu kenapa gaya sholatnya kok berubah dari menggerakkan ke tidak? Itu jenengan ada dalilnya. Karena saya ngaji, saya mengkaji, kemudian saya menganggap bahwa pendapat ini lebih kuat. Nah itu harusnya terjadi kepada jenengan juga. Karena kalau orang ngaji sama dengan orang nggak ngaji sama saja, tetap walaupun kelihatannya dia menganggap salah, tapi tetap aku pokok iki ya, itu berarti ya nggak ada ilmu yang masuk, itu berarti pemahamannya itu bermasalah. Harusnya kita setelah mengkaji itu ada perbandingan-perbandingan. Itu namanya mengaji dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita mengaji tetapi nggak ada ilmu tambahan. Kalau ada ilmu, padahal dia sudah paham dan sudah tahu tapi tidak diamalkan. Yang sekali rahimahullah sudah berbunyi pertanda bahwa syuruk itu sudah masuk. Saya kasih kesempatan beberapa pertanyaan. Kalau memang ada, kalau enggak kita tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Iya. Mm-mm. Mana lama lama di mananya? Oh, kan Siri ya? Iya. Kemudian ngapain dia? Ya usah diulang, bacaan sholat itu nggak usah diulang. Ya. Bacaan sholat itu tidak usah diulang kalau memang sudah benar. Itu nanti timbul perdebatan baru, pengulangan-pengulangan itu. Kecuali pada sujud tasbih, pada ruku tasbih. Tapi kalau Fatihah diulang, berarti Fatihahnya ada dua. Tahiyat tasyahud diulang, tasyahudnya ada dua. Itu malah nanti timbul perdebatan baru lagi. Mendingan jenengan diam kalau memang itu ya. Jangan mengulang kecuali yang ada contohnya diulang oleh para ulama ya. Jangan sampai Fatihahnya dua, apalagi tasyahudnya dua. Nah, yang diulang-ulang boleh itu pada lafal doa misalnya. Ketika sujud kok imamnya masih lama, yang jenengan tambahi doa yang lain atau doa diulang-ulang. Gitu. Itu boleh ya. Itu nanti timbul perdebatan baru lagi. Pada dasarnya pengulangan itu sih kalau menurut saya pendapatnya nggak masalah. Cuman kalau terbiasa begitu nanti timbul was-was lagi. Karena orang was-was itu kecenderungannya mengulang, Pak. Aku Fatihah aku bener tau gak mau diulang lagi. Kita kok on ayat yang ketinggalan diulang lagi ya itu kalau sudah masuk was-was nanti malah tambah rumit ya. Wallahu taala alam. Ada yang ditanya lagi? Sudah cukup? Ada riwayat juga 5 kali ya. Ketambahan satu, apa? Ya. Jadi ada. Saya pernah juga ya, melihat ya di belakang itu 5 kali. Oh 5 kali nggak apa-apa. 5 kali itu nggak apa-apa. Ada riwayatnya. Itu nanti pas sholat jenazah, insya Allah kita bahas. Ada lagi? Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.